Kira-kira di surga nanti ada rokok nggak ya? Ketika gue lagi santai gitu di taman surga, terus gue mau ngerokok, kira-kira ada nggak ya rokoknya? Gimana, Ro? Ada nggak? Di dalam surga, itu terdapat segala yang diinginin oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Sejumlah hadis juga menjelaskan bahwa penduduk surga berhasrat untuk memiliki anak dan bercocok tanam. Semua itu dapat mereka raih tanpa perlu menunggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi SAW menyampaikan hadis, sedang di sisinya ada seorang Arab Badui. Kata Rasul, ada seorang penduduk surga meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Lalu Allah berujar, bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Orang tersebut menjawab, iya, namun aku ingin bertani. Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Tak lama kemudian, tunas benih itu pun tumbuh dengan cepatnya, melebihi cepatnya kedipan mata. Sehingga ia dapat mendapatkan panennya sebesar gunung. Allah berfirman kepadanya, silakan ambil hai anak Adam, kamu ini memang tidak pernah puas. Lalu orang Badui yang berada di sebelah Rasul berkata, ya Rasulullah, kalau demikian, tidak akan Anda temui orang seperti ini kecuali dari Quraisy dan kaum Anshor, sebab mereka hobi bercocok tanam, adapun kami tidak suka bercocok tanam. Rasulullah pun tertawa dengan mendengar candaan orang Arab Badui ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 6965. Ibnu Hajar mengatakan, dari hadis ini ada pelajaran bahwa apapun keinginan duniawi yang diinginkan di surga nanti dapat tercapai. Nah, mungkin saja termasuk rokok yang lo mau ketika di surga. Cuma nyalain rokoknya ke neraka dulu, kan apinya ada di neraka. Masa gue harus ke neraka dulu hanya buat nyalain rokok? Bercanda, Ro. Sebenarnya di surga nanti tuh ada hammer loh. Hammer, serius loh. Kan hammer haram di dunia. Hammer di surga berbeda dengan hammer yang ada di dunia. Mengapa hammer dunia diharamkan sedangkan hammer dibolehkan di surga? Ketahuilah hammer di surgawi berbeda dengan hammer dunia. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan beberapa sifat hammer surgawi. Tidak mengandung zat yang memabukkan sebagaimana firman Allah. Tidak ada dalam hammer itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Quran Surat Asy-Saffat ayat 47. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Quran Surat Al-Waqiah ayat 19. Warnanya putih dan terasa lezat bagi yang meminumnya. Quran Surat As-Saffat ayat 46. Jadi semua bahaya yang ada pada hammer dunia tidak ada pada hammer di akhirat. Dan tentu saja hammer surgawi ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Dan di antara sebabnya adalah dengan meninggalkan hammer di dunia. Maka dari itu, lo tau kan sekarang kenapa gua nggak minum hammer di dunia? Karena gua mau minum hammer di surga. Lah, terus gimana dong nasib orang-orang yang sudah minum hammer di dunia? Mereka nggak bisa mencicipi hammer di surga dong ketika dia masuk surga nanti. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminum hammer di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat atau di surga, kecuali jika ia bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5575, Muslim nomor 2003. Jadi masih ada harapan, makanya lo harus cepat-cepat taubat. Iya, nanti gue tobat. Ajal nggak nunggu nanti. Oh iya, sebenarnya kebahagiaan tertinggi penduduk surga bukanlah meminum hammer. Tapi kebahagiaan tertinggi penduduk surga adalah bisa melihat wajah Allah dan bertetangga sama Rasul tentunya. Wah, enak juga ya bisa bertetangga sama Rasul. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Rasul harus kenal dengan Rasulnya. Caranya? Caranya, selain mencari ilmu ke ustadz atau ulama, kita juga bisa membaca buku. Saya punya buku yang bagus. Buku ini berisi tentang Rasulullah dari bangun tidur hingga tertidur lagi. Bahkan, baju perang Rasulullah juga secara detail dijabarkan di buku ini. Dan buku ini juga sudah banyak ustadz atau ulama yang merekomendasikannya. Ini videonya. Banyak dicari para perindu Nabi. Terjemah Indonesia Kitab Syama'il Muhammadiyah yang direkomendasikan para ustadz. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kumpulannya Imam At-Tirmidzi. Baca satu demi satu tentang sifat Nabi. Allah, kebayang. Lihat, Anda akan senyum-senyum sendiri. Lihat terus. Anda baca pun senyum. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah, ratusan paket kini dikirim setiap hari dan sudah puluhan ribu eksemplar sampai di tangan pemesan. Buat yang sudah baca, semoga menjadi bukti bahawa semasa di dunia, kita telah berusaha mengenal Nabi kita. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka para perindu Nabi baca kitab ini. Cara dapetin buku ini gampang. Tinggal klik keranjang kuning di bawah ini ya. Semoga bermanfaat.